Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar menuliskan rumus di Microsoft Word dengan equation yang ada di Microsoft Word. Jadi fungsi equation ini untuk menuliskan rumus bisa rumus matematika, fisika, atau rumus yang lain pada sebuah dokumen ya, dokumen di Microsoft Word, atau dalam membuat laporan yang mengandung rumus di dalamnya. Nah, mari kita belajar cara membuatnya. Langkah pertama, kita harus membuka Microsoft Word terlebih dahulu, dan untuk menuliskan rumus atau equation, kita bisa menuju ke tab Insert. Kemudian di paling kanan kita akan temukan yang namanya equation dengan simbol P ya. Nah, di bagian equation itu terdiri dari beberapa rumus yang sudah tersedia. Nah, untuk membuat rumus atau memasukkan rumus yang akan kita ketikkan, tinggal pilih yang insert. Nah, kemudian akan muncul tempat khusus di mana kalian akan mengetik rumus yang akan kalian tuliskan. Nah, di situ ada bermacam-macam tipe rumusnya, mulai dari pecahan, kemudian ada pangkat ya, ada pangkat, kemudian ada akar, selanjutnya ada integral, kemudian ada sum ya, simbol sum. Selanjutnya di sebelahnya ada tanda kurung ya, mulai dari kurung biasa, kurung siku, kurung kurawal, berbagai macam kurung. Di sebelahnya kurung ada tanda sin, cos, tan, dan lain-lain ya. Selanjutnya ada aksen. Di sebelahnya ada log dan limit, simbol log dan limit. Kemudian ada expression, dan yang terakhir ada matriks. Matriks ada 2x2 sampai 3x3 dan seterusnya. Nah, itu untuk jenis-jenis simbolnya, jenis-jenis rumusnya ya. Lalu di bagian tengah itu ada berbagai macam simbol matematika, mulai dari tanda plus, minus, bagi, kali, dan berbagai macam seperti gamma dan lain-lain. Oke, nah contohnya ada rumus seperti berikut ini. Mari kita membuat rumus tersebut bersama-sama. Nah, untuk bagian awal itu ada S, N. Nah, kebetulan N-nya itu terletak di bagian bawah ya, bukan sejajar sama S, maka kita pilih yang bagian subscription dan superscript itu ya. Nah, pilih yang ada kotaknya di bawah, kemudian yang kotak pertama diklik, kemudian diisi S, kotak yang kedua diklik juga, diisi dengan N. Kemudian pindahnya jangan dengan spasi, tapi dengan tanda arah ke kanan ya di keyboard ya, tanda arah ke kanan di keyboard. Selanjutnya ditulis sama dengan, kemudian di bagian selanjutnya adalah pecahan, maka kita pilih yang bentuk pecahan, kita pilih yang bentuk pecahan, kemudian diklik. Nah, maka akan muncul kotak bawah dan kotak yang atas. Nah, yang kotak atas ini pembilangnya, tinggal kita lihat pembilangnya bentuknya seperti itu. Kita tinggal ketikkan. Nah, di situ ada A. Nah, setelah A itu ada tanda kurung. Setelah A ada tanda kurung, maka kita pilih yang rumus yang ada tanda kurungnya. Kita tinggal pilih, kita klik.
Nah, kemudian muncul kotaknya, tinggal diklik lagi kotaknya. Kemudian kita isikan 1 minus. Nah, R pangkat N ya, ini ada pangkat, maka kita pilih yang tadi, subscript dan superscript tadi, kita pilih yang bentuk pangkat. Nah, kemudian kotak yang di bawah kita isi R, yang di atas kita isikan dengan N. Nah, yang penyebutnya, yang kotak yang di bawah, itu karena biasa ya, kita tinggal tulis saja langsung 1 min R. Diketik langsung 1 min R. Nah, jika setelah selesai langsung diklik aja dimanapun, maka rumusnya telah jadi ya. Jika masih bingung, tinggal diulangi lagi aja videonya. Oke, kita masuk ke contoh kedua ya. Coba kita coba lagi. Nah, di sini lumayan banyak pangkatnya ya. Berarti maka untuk membuat rumus kita pilih tab insert, kemudian pilih equation. Nah, di tempat untuk membuat rumus kita tinggal ketik sesuai dengan contoh ya. Di situ yang pertama ada A pangkat M. Karena pangkat, maka kita pilih yang script ya, subscript atau superscript ya. Nah, masuk yang di bawah diisi A, yang di atas diisi dengan M. Kemudian ada tanda kali ya. Tanda kalinya ini kita pilih dari bagian simbol. Kita cari tanda kali. Nah, kemudian selanjutnya ada A pangkat N. Sama seperti sebelumnya, kita pilih yang pangkat A, kemudian pangkatnya kita isi dengan N. Nah, pindahnya jangan spasi, tapi menggunakan tanda ke kanan di keyboard ya, tanda ke kanan di keyboard. Kemudian pilih sama dengan pangkat lagi A. Nah, pangkatnya ini ada tanda kurungnya, maka kita pilih yang bagian tanda kurung. Tanda kurung kita klik, nah maka akan muncul, lalu bisa langsung kita tuliskan M plus N, atau tanda plusnya bisa cari di bagian simbol plus N. Nah, rumusnya sudah selesai. Jika masih bingung, bisa diulangi videonya. Nah, berikut ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Kerjakannya di Word ya, nanti dalam bentuk dokumen, dalam bentuk Word. Di situ ada 4 nomor, kalian kerjakan ke empat-empatnya. Jika ada kendala atau kesulitan dalam mengerjakan, ya kerjakan semampunya, bisa ditanyakan melalui WhatsApp juga. Dan cara pengumpulan tugas detailnya dapat dilihat di Quintal, dan batas pengumpulan adalah tanggal 10 September sebelum jam pelajaran dimulai, yaitu jam 11. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui WhatsApp. Dan terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.